Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia, berasal dari PGMI 5E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang aspek historis pada kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu aspek historis mencakup garis waktu kehidupan Nabi Muhammad dan peristiwa-peristiwa penting dan dampak perubahan sosial yang dibawa Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad SAW, sang pembawa rahmat. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi, dikenal sebagai tahun gajah, dan wafatnya pada tahun 632 Masehi di Madinah. Kisah hidup beliau terbagi menjadi periode pengabdian dakwah di Mekah dan pembangunan masyarakat di Madinah, dan fase wafatnya Nabi Muhammad. Masa beliau kenabian dan para kerasulan Nabi Muhammad, kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad anak yatim, ayahnya yang bernama Abdullah wafat sebelum beliau dilahirkan, dan ibunya bernama Aminah wafat sesaat beliau berusia 6 tahun. Diasuh oleh kakeknya Abdullah dan Abu Thalib. Setelah kakeknya wafat, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Al-Amin, sejak dia muda, beliau dikenal memiliki sifat yang sangat terpuji, seperti jujur, amanah, dapat dipercaya, dan cerdas. Masyarakat Mekah menunjukkan Al-Amin yang terpercaya kepada Nabi Muhammad. Pernikahannya pada usia 25 tahun. Beliau menikah dengan Khadijah, seorang saudara kaya raya yang sangat menghormati kejujuran dan akhlak beliau. Khadijah adalah pendukung utama beliau di awal kenabian. Periode Mekah dakwah awal Nabi Muhammad. Periode ini berlangsung selama 13 tahun dari usia 14 hingga 53 tahun. Wahyu pertama di Gua Hira pada tahun 610 Masehi pada usia Nabi 40 tahun. Saat sedang berdakwah menyendiri di Gua Hira, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini menandai diangkatnya beliau sebagai nabi dan rasul. As-Sabiqulan, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Orang-orang pertama yang memeluk Islam meliputi Khadijah dan Abu Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Dakwah terang-terangan Nabi Muhammad menentang Quraisy. Setelah dakwah diumumkan secara terbuka, kaum Quraisy yang memang tradisi pengganisme dan khawatir kehilangan kekuasaan mulai menentang keras. Penyiksaan Nabi dan para pengikutnya, terutama dari golongan miskin dan budak, menghadapi penyiksaan berat. Hijrah ke Habayah untuk menghindari siksaan. Beberapa sahabat diperintah akan berhijrah ke Habayah karena rajahnya dikenal adil. Tahun kesedihan, tahun yang sangat berat karena wafatnya istri tercinta Khadijah dan pamannya pelindung Abu Thalib, yang membentuk tekanan kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Isra Mi'raj, peristiwa perjalanan spiritual dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit untuk menerima permintaan salat 5 waktu. Pada periode Madinah, membangun umat dan negara. Setelah tekanan di Mekah mencapai puncak, Allah memerintahkan hijrah
hijrah Nabi pada tahun 622 Masehi dan Abu Bakar berhijrah secara rahasia ke kota Yatsrib, tonggak awal kalender Islam. Kemudian berganti nama menjadi Madinatun Nabi, kota atau Madinah. Yang selanjutnya membangun masjid. Hal pertama yang beliau lakukan di Madinah adalah mendirikan Masjid Nabawi yang berfungsi sebagai pusat ibadah, pemerintah, dan pendidikan. Beliau mempersatukan kaum Muhajirin, pendatang dari Mekah, dengan kaum Ansar, penduduk Madinah, menunjukkan nilai persatuan dan tolong-menolong. Membentuk negara dan perang pertahanan. Piagam Madinah. Beliau menetapkan sebuah konstitusi yang mengatur hak dan kewajiban penduduk Madinah, termasuk Muslim, Yahudi, dan suku-suku lainnya. Ini merupakan contoh awal toleransi dan keadilan bernegara. Peperangan terjadi, serangkaian peperangan untuk mempertahankan diri dan agama dari serangan kaum Quraisy, seperti Perang Badar, kemenangan Muslim pertama. Yang selanjutnya, perjalanan Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi, sebuah perjalanan damai yang menjadi kunci di diplomasi dan strategi penyebaran Islam. Nabi Muhammad memimpin 1.000 pasukan masuk ke Mekah tanpa pertumpahan darah. Beliau menghancurkan berhala di Ka'bah dan memberikan amnesti umum kepada seluruh penduduk Mekah, termasuk muslim-muslim lamanya. Tindakan ini menunjukkan puncak dari akhlak dan kepemimpinan yang bermanfaat. Fase akhir dari kehidupan Nabi Muhammad yaitu Haji Wada. Haji Wada terpisah. Perpisahan pada tahun 632 Masehi, beliau melaksanakan ibadah haji terakhir dan menyampaikan khotbah yang sangat penting, menetapkan kesetaraan hak sesuai asasi manusia. Wafatnya Nabi Muhammad beberapa bulan setelah haji. Nabi Muhammad jatuh sakit. Beliau wafat di Madinah pada usia 63 tahun. Meninggalkan warisan berupa Al-Quran dan Sunnah teladan. Aspek pedagogis pendidikan Nabi Muhammad yaitu tidak hanya pada seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang pendidik Muslim dari suri teladan. Beliau dianggap sebagai pendidik profesional karena berhasil dalam menginformasikan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. Tujuan utama pendidikan Nabi Muhammad yaitu bersifat holistik, mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.